Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soli dan solihah kelas 2 yang hebat? Apa kabar anak soli dan solihah kelas 2 Al-Khawarizmi? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik anak soli dan solihah semua, hari ini kita akan belajar bersama Ustazah Rizky dengan mata pelajaran tematik. Nah, anak soli dan solihah, hari ini adalah tematik dengan tema 3 masuk subtema 3 dengan muatan pelajaran PPKN. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama untuk ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah ini, apa yang Ustazah sampaikan nanti anak-anak bisa memahaminya dan bisa mengerti apa yang Ustazah sampaikan. Anak soli dan solihah, hari ini kita akan belajar mengenai keberagaman agama di sekolah. Kita tahu semua ya bahwa di Indonesia ini ada berapa agama? Ya, di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui di negara kita, di Indonesia. Kira-kira apa saja ya? Nah, yang pertama tentunya adalah agama Islam. Agama yang kita anut, agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam. Nah, selain itu di Indonesia ini, selain ada agama Islam juga ada agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu ada 6 agama yang ada di Indonesia. Nah, mungkin ya teman-teman semua, anak-anak semua mempunyai teman yang berbeda agama, mungkin saja ya. Nah, walaupun seperti itu, walaupun anak-anak semua ada yang mempunyai teman yang berbeda agama, maka kita tidak boleh membedakan teman. Kita harus saling menghargai dan menjaga kerukunan dengan teman, meskipun berbeda agama, maka kita harus saling menghargai dan menjaga kerukunan dengan teman, apapun agamanya itu. Yang selanjutnya yaitu cara menghormati keberagaman agama. Seperti yang Ustazah sampaikan tadi, bahwa di negara Indonesia ini ada 6 negara. Nah, tentunya setiap agama ini memiliki cara beribadah yang berbeda-beda. Nah, meskipun demikian ya, tadi cara beribadahnya yang berbeda-beda itu kita harus saling menghormatinya. Nah, sikap saling menghormati ini dapat menciptakan kerukunan. Nah, jadi ketika kita menghormati dan menghargai agama yang ada di Indonesia ini yang berbeda-beda ini, maka ketika kita saling menghormati satu sama lain, tentunya akan menciptakan kerukunan. Ya, contohnya apa? Contoh yang menciptakan kerukunan beragama adalah saling bertegur sapa dan mengucapkan salam. Nah, kita hendaknya menjawab ketika ada teman yang mengucapkan salam. Biasanya ketika kalian bertemu ustadz ataupun ustadzah mengucapkan salam ya. Nah, begitupun juga ketika kalian bertemu dengan teman kalian. Misalkan ada Mbak Alea bertemu dengan Mbak Nafla di jalan. Nah, hendaknya
mengucapkan salam dan saling bertegur sapa. Nah, itu contoh yang menciptakan kerukunan beragama. Nah, kalau mengucapkan salam kepada teman yang berbeda agama seperti apa? Nah, kita misalkan bertemu dengan teman yang berbeda agama, maka kita ucapkan saja selamat pagi, selamat siang, apa kabar, hai. Nah, tentunya ketika kita mengucapkan salam kepada teman yang berbeda agama atau bertegur sapa kepada teman kita yang berbeda agama itu tentunya dengan ucapan salam yang santun. Nah, itu adalah contoh di mana contoh menciptakan kerukunan beragama. Nah, yang selanjutnya adalah menjaga kerukunan. Saling menghormati antar pemeluk agama dapat menciptakan kerukunan. Nah, seperti yang Ustazah sampaikan tadi bahwa ketika kita menghormati, kita menghargai pemeluk agama lain, maka dari situ akan menciptakan kerukunan. Kerukunan antar bangsa Indonesia, yang mana bahwa bangsa Indonesia ini mempunyai 6 agama. Ya, ketika kita saling menghormati, maka akan menciptakan kerukunan. Nah, kerukunan agama dapat kita terapkan di sekolah. Contohnya apa, Ustazah? Nah, contoh yang pertama adalah bermain bersama tanpa membeda-bedakan teman. Nah, ini kerukunan agama dapat diterapkan di sekolah apabila anak-anak bermain bersama-sama tanpa membeda-bedakan teman. Yang kedua, tidak mengganggu ketika teman sedang beribadah. Jadi, ketika ada teman yang beribadah, ketika ada teman yang sedang misalkan murojaah, maka kita tidak mengganggu ketika teman kita sedang beribadah. Itu adalah salah satu contoh menjaga kerukunan saat di sekolah. Kemudian, sikap menghargai keberagaman agama di sekolah, apa kira-kira sikapnya seperti apa? Nah, tadi anak-anak solih dan solihah sudah belajar tentang keberagaman agama. Keberagaman agama ini kita itu harus saling menghargai, harus saling menghormati satu sama lain agar tercipta kerukunan. Nah, kerukunan ini dapat menciptakan persatuan. Nah, itu ketika kerukunan itu, ketika sudah menghargai, menghormati tadi akan menciptakan kerukunan. Nah, sedangkan kerukunan ini akan menciptakan persatuan. Ketika bangsa Indonesia ini saling hidup rukun, saling hidup rukun antar pulau bahwa Indonesia ini kan banyak pulau, saling hidup rukun antar umat beragama misalkan, karena Indonesia ini banyak agama, maka Indonesia ini akan menciptakan persatuan. Indonesia maka akan bersatu. Wah, barakallah bangsa Indonesia akan bersatu. Nah, di sini adalah berikut contoh sikap saling menghargai dalam keberagaman di sekolah. Nah, contohnya apa? Sikap saling menghargai ketika di sekolah. Contoh yang pertama adalah menghormati guru. Jadi, anak solih dan solihah ketika di sekolah adalah anak solih dan solihah sikap menghargai ketika di sekolah apa? Yang pertama, menghargai ustadz ataupun ustadzahnya. Yang kedua, mempersilahkan teman yang ingin beribadah. Jadi, ketika ada teman kita yang ingin beribadah, maka kita tidak boleh menghalang-halanginya. Nah, baik anak solih dan solihah, itu tadi sedikit penjelasan terkait keberagaman agama.
yang ada di Indonesia, bahwa ternyata Indonesia itu memiliki 6 agama. Ketika kita saling menghormati satu sama lain, saling menghargai, maka akan tercipta kerukunan. Ketika menciptakan kerukunan itu, maka akan menciptakan persatuan bangsa. Nah, jadi anak solih dan solihah, itu saja materi pada pagi hari ini. Selanjutnya anak-anak semua silahkan mengerjakan soal halaman 92. Kalian tulis di buku tugas 1. Tugasnya adalah bagaimana sebaiknya sikapmu terhadap teman yang berlain agama. Sikap kalian ketika kalian mempunyai teman yang berbeda agama itu sikapnya harus seperti apa? Silahkan kalian tulis di buku tugas 1. Kalian bisa melihat soalnya ada di halaman 92. Baik anak solih dan solihah, itu saja materi yang bisa Ustazah sampaikan. Ustazah mohon maaf apabila banyak salah. Ya, sebelum Ustazah akhiri, mari kita ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Ya, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.